Anywhere you go, anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel dan seneng banget bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat online ya friends. Dan hari ini seperti biasa jadwalku belanja, cuman belanjaanku untuk kali ini nggak sebanyak bulan kemarin ya karena beberapa barang atau item tuh masih ada, jadi aku tinggal tambahin aja barang-barang yang kosong. Karena bulan kemarin tuh ada beberapa item yang aku beli double karena kebetulan pas ada promo diskon jadinya aku beli 2. Ya seperti biasalah kita kan paling cerdik itu yang namanya memanfaatkan promo diskon untuk membeli barang lebih dari satu ya friends. Kan paling enggak kita bisa meminimalisir budget untuk bulan berikutnya. Karena bulan berikutnya tuh belum tentu item tersebut ada promo diskonnya. Jadi kita itu harus cerdik memanfaatkan momen, ya seperti momen promo tadi ya friends. Tapi barang yang kita stok itu seharusnya barang yang benar-benar kita butuhkan tiap hari. Jadi nggak rugi gitu loh kita nyetok friends. Jangan yang kita stok itu kebutuhan atau barang yang nggak seberapa berperan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah kalau seperti sembako itu pastikan pasti habis atau bakalan cepet digunainnya. Jadi barang yang sering aku beli double saat ada promo itu seperti minyak goreng, gula, sabun cuci piring. Karena item-item itu yang sering ada promo diskonnya ya friends, terutama itu minyak goreng. Karena minyak goreng harganya lumayan ya, lumayan banget. Jadi kalau ada promo diskon, nah itu aku manfaatin beli 4 mungkin, jadi 2-nya untuk bulan berikutnya. Karena dalam sebulan itu aku rata-rata pakai minyak goreng itu 4 liter ya friends. Jadinya kan 2 pouch. Jadi kalau pas ada diskon itu biasanya aku beli 4 pouch. Karena kalau kita belanja itu harus pakai taktik ya friends. Jangan ngasal aja kalau belanja. Nggak ada anggaran, nggak ada budgeting. Jadinya kita bisa boncos atau tekor. Tapi semua itu kembali lagi ya, harus disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan seseorang. Karena biasanya semakin tinggi pendapatan tuh semakin banyak juga kebutuhannya. Karena apa? Ini ngomong real ya. Ya karena mereka punya duit untuk membeli apa yang mereka inginkan. Dan itu sah-sah aja, beda dengan yang punya pendapatan pas-pasan ya friends. Pasti itu jeli banget dalam mengeluarkan anggaran belanja. Saya seperti aku ini contohnya. Kegiatan belanja ini kan berarti kita mengeluarkan budget untuk membeli sesuatu atau barang yang kita butuhkan. Jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam membeli produk atau barang, jadi nggak berakibat fatal untuk keuangan kita. Jadi yang namanya belanja itu kita pasti punya anggaran ya friends. Jadi kita bisa tahu tuh apa-apa aja yang dibutuhin, apa-apa aja yang mau dibeli, dan berapa aja harga-harganya. Dengan begitu belanja kita nggak ngelantur kemana-mana, tangan ini nggak bakal nyambar barang kemana-mana karena kita sudah prioritaskan apa yang kita butuh dari rumah. Jadi penting banget ya yang namanya anggaran belanja itu. Dan dalam belanja kita nggak boleh terburu-buru membeli tanpa membandingkan harga. Contohnya seperti ini ya, ambil yang paling simple, contohnya tisu aja. Tisu itu kan ada beberapa merek dengan varian harga yang berbeda. Tapi kalau aku nih ya, menurut aku pilih harga yang di bawah tapi kualitasnya tetap sama. Ada beberapa tisu yang begitu friends. Jadi harganya itu lumayan berbeda tapi tetap kualitasnya sama. Jadi aku lebih milih kualitasnya yang sama dengan harga yang lebih rendah.
Paham kan dengan maksudku? Memang ada beberapa produk yang mirip dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Bukan di tisu aja ya friends, seperti sabun cuci piring atau deterjen dan yang lain-lainnya. Poin yang ketiga, jangan belanja hanya untuk mengikuti tren. Nah, ini ya yang gampang banget. Apalagi ya sekarang zamannya sosmed, zamannya online, informasi itu cepet banget masuk ya, masuk ke dalam kepala kita maksudnya. Yang membuat kita pengen meniru tanpa mempertimbangkan apakah barang itu benar-benar kita butuhkan dan yang paling penting itu cocok apa enggak untuk kita. Ambil contoh simpel, baju. Nah, baju ini kan yang paling umum ya, ngikutin tren tuh masalah pakaian atau baju. Nah, ada sebagian yang rela membeli atau maksain membeli, padahal sebenarnya baju itu nggak cocok banget dipakai. Tapi ya itulah namanya ngikutin tren tadi. Apapun wujudnya, yang penting dibilang trendy. Poin keempat, dalam berbelanja kita nggak boleh berperilaku impulsif tanpa tahu kebutuhan. Nah, ini mirip-mirip yang poin ketiga tadi ya, yang ngikutin tren. Tapi kalau ini lebih ke nggak bisa ngontrol diri. Contohnya nih, jadi apa yang dilihat itu juga yang pengen dibeli tanpa memikirkan perlu nggak si barang ini dibeli. Istilah katanya itu lapar mata friends. Jadinya semua yang dilihat itu dia pengenin, tapi belum tentu barang yang dia pengen itu berguna untuk dia gitu loh. Dan jatuhnya jadi mubazir karena barang yang seharusnya nggak penting dibuat penting. Kesalahan dalam berbelanja, poin yang terakhir atau yang kelima adalah membeli saat tidak ada promo. Nah, kalau ini agak sedikit sulit ya. Seandainya gini nih, ada satu barang yang sangat kita butuhkan, terus pas nggak ada diskon atau promo, otomatis kan kita harus beli ya. Karena barang ini memang benar-benar kita butuhkan. Nggak mungkin kan kita harus keliling satu persatu ke toko yang lain hanya untuk mencari promo untuk satu produk. Itu sepertinya perbuatan yang kurang kerjaan ya friends. Kalau aku sih, aku akan beli barang itu ya karena memang dibutuhin. Jadi kalau belanja itu juga jangan terlalu berlebihan ya perhitungannya friends. Ntar jatuhnya pelit. Memang momen promo itu sangat amat membantu memangkas anggaran yang biasa belanjanya habis segini karena adanya promo, belanjanya bisa lebih irit dan kelebihan dari anggaran itu bisa kita alokasikan ke pos-pos yang lain atau untuk membeli kebutuhan yang lain. Jadi kesimpulan dari kelima poin ini adalah belanja sesuai kebutuhan, jangan memaksakan keinginan yang di luar kemampuan finansial kita. Oke, semua kebutuhan yang aku butuhin sudah masuk keranjang semua ya friends. Dan ini aku lagi lihat-lihat makanan jadul ya. Ini jajanan jadul ya friends. Kalau kalian generasi 80-an pasti kenal dengan jajanan seperti ini. Dan ternyata masih ada ya dijual di swalayan. Dulu zaman SD seneng banget aku sama jajanan seperti ini. Dan hampir tiap hari beli ya friends di warung. Dan ini juga ada gabin-gabin. Nah, gabin seperti ini nih yang enak kalau makan tuh dicelupin ke teh gitu ya, friends. Jadi mengenang masa kecil nih. Karena dulu waktu kecil aku seneng makan gabin tuh dicelupin ke teh ya, friends. Oke, sampai segini dulu ya, friends, video kali ini. Dan ini aku mau OTW ke kasir. Belanjaanku nggak banyak. Terima kasih untuk yang sudah menonton videoku sampai selesai. Dan terima kasih untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.